فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد. Ikhwan fiddin, azza wa jazakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhidi Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berlandaskan hukum, berdasarkan landasan hukum. Pada materi mentauhidkan Rabb semesta alam, sebuah tulisan milik Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Dan judul bab yang tengah kita kaji adalah berkaitan dengan ad-da'watu ila tauhid, mendakwakan kepada tauhid. Beberapa hadis telah kita baca dari judul bab ini, termasuk yang paling terakhir, hadis lumayan panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian masih tersisa jalur-jalur periwayatan yang belum sempat kita baca dan kita akan baca pada pertemuan pada malam hari ini. Hadis yang kita baca pada pertemuan paling terakhir adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Al-Harits Al-Asy'ari tentang perintah dari Allah kepada Nabi Yahya, yang mana Nabi Yahya juga perintahkan hal ini kepada Bani Israel tentang 5 perkara. Di antaranya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri di bagian akhir dari nomor hadis ini 143, wa rawahu Abu Ya'la Al-Musili. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya, Musnad Abi Ya'la. Qala haddatsana Hudbah bin Khalid. Hudbah terkadang juga dijuluki dengan Haddab. Qala haddatsana Aban bin Yazid. Qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir. Abi Katsir namanya Saleh. Anna Zaidan haddatsahu anna Aba Sallam haddatsahu anna Al-Harits Al-Asy'ari haddatsahu. Sampai pada Al-Harits Al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara. Nah. Dan madar hadis tersebut adalah Aban bin Yazid dari riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Abu Ya'la Al-Musili. Poros hadis ini adalah Aban bin Yazid. Berikutnya, wa qala Imam Abu Hatim bin Hibban fil Ihsan. Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dalam kitabnya Al-Ihsan. Qala akhbarana Imran bin Musa bin Mujashi'i qala haddatsana Hudbah bin Khalid Al-Qaisi. Hudbah terkadang juga Haddab. Qala haddatsana Aban bin Yazid Al-Attar qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir anna Zaidan haddatsahu anna Aba Sallam haddatsahu anna Al-Harits Al-Asy'ari haddatsahu fa dzakara. Jadi riwayat hadis ini hadis Al-Harits Al-Asy'ari sampai dibawakan kepada kita pertama dari jalurnya Al-Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari. Kemudian datang juga dari Imam Abu Ya'la Al-Musili dan yang ketiga Imam Abu Hatim bin Hibban. Terakhir kata sang penulis hada hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab bahwa di antara perintah Allah kepada Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, yang merupakan perintah Nabi Yahya juga kepada Bani Israel adalah agar supaya mentauhidkan Allah. Intinya di sini bahwasanya Nabi Yahya mendakwakan tauhid kepada Bani Israel. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Abu Amr Al-Hajuri Al-Yamani hafizahullah. Ar-Rabi wal Arba'un ba'dal mi'ah.
hadis yang ke-144. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja As-Saqafi dari Bani Thaqif di Najd. Qala haddatsana Laits bin Sa'ad al-Misri, punyanya Abu al-Harith, imamu ahli Mesir. Dia imam. An Sa'id, nah guru dari Al-Laits namanya Sa'id bin Abi Sa'id, punyanya Abu Sa'ad. An abihi, dari bapaknya Sa'ad, yang tadinya Sa'id bin Abi Sa'id, bapaknya adalah Abu Sa'id, namanya Kaisan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masyhur dengan kunyah, namanya diperselisihkan, dan yang raji Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwasanya bahkan nama Abdurrahman bin Sahal juga bagian daripada nama yang diperselisihkan. Oleh karena itu tidak tetap pada hukum asalnya namanya diperselisihkan. Karena sering kita dapati selalu namanya Abu Hurairah dalam buku-buku manapun. Radhiyallahu anhu, hadisnya Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari. Qala, kata dia, baina nahnu fil masjidi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala intaliqu ila yahud. Kata Abu Hurairah, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Tiba-tiba beliau keluar, kemudian beliau katakan, ayo kita pergi menuju ke Yahudi, yakni perkampungan kaum Yahudi di dataran tinggi kota Madinah atau di pelosok kota Madinah. Pergi ke kaum Yahudi. Fa kharajna ma'ahu hatta ji'na baital midras. Kami pun keluar bersama beliau sampai kami mendatangi Baital Midras. Al-Midras semacam kita zaman sekarang adalah madrasah. Tempat mereka belajar. Ini kaum Yahud punya Baitul Midras, tempat yang digunakan untuk belajar, milik Yahudi. Namanya demikian. Dan ini masyhur di zaman tersebut. Jadi Nabi SAW mendatangi tempat-tempat belajarnya kaum Yahudi. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadahum faqala ya ma'syara yahud aslimu taslamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit kepada mereka seraya mengatakan, wahai segenap kaum Yahudi, berislamlah, kalian akan selamat. Dan ini inti dari hadis berkaitan dengan judul bab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan kaum Yahudi untuk masuk memeluk agama Islam. Berkaitan dengan judul bab, Nabi SAW juga mendakwakan kaum Yahudi untuk mentauhidkan Allah. Karena makna daripada Islam adalah tauhid. Makna daripada Islam adalah tauhid. Tauhid merupakan rukun Islam pertama. Dan setiap manusia, 16, siapapun dia, setiap umat manusia memiliki 6 hak untuk didakwahi, termasuk kaum Yahudi. Masya Allah, berkali-kali kita dapati dari hadis ini, entah hadis yang keberapa sekarang, hadis yang ke-10 mungkin, dan masih ada 12 hadis yang lainnya. Perhatikan, Nabi SAW tidak meninggalkan satu momentum pun, kecuali beliau cari-cari kesempatan untuk mendakwakan umat manusia. Nah, beliau mendakwakan para raja-raja, mulai dari pembesar kerajaan Persia, Kisra, ke pembesar kerajaan Romawi, Kisra. Beliau juga mengutus 6 sebagai sahabat untuk mengirim surat kepada Raja Najasyi dan beberapa raja yang lainnya di permukaan bumi. Kemudian beliau memberikan dakwah juga kepada kaum Yahudi seperti dalam hadis ini. 6 kepada paman beliau di akhir hayatnya, kepada pemudi atau nama kami kepada seorang pemuda Yahudia. Seorang pemuda Yahudi yang melayani urusan Rasulullah SAW. Jadi ada peluang untuk berdakwah, beliau
ambil kesempatan tersebut. Lanjut hadisnya, kata Al-Imam Al-Bukhari, kata Abu Hurairah, faqalu, setelah Nabi SAW mendakwakan mereka, ya masyarul Yahud, aslimu taslamu, wahai segenap kaum Yahudi, berislamlah, kalian akan selamat. Faqalu, mereka memberikan jawaban, qad ballagta ya Abul Qasim, sungguh engkau telah menyampaikan wahai Abul Qasim. Sekedar mengucapkan demikian, engkau telah menyampaikan. Namun tak seorang di antara mereka pun yang mau masuk memeluk agama Islam. Kaum Yahudi pembangkang. Padahal mereka mengetahui bahwasanya Muhammad SAW adalah nabi dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan kitab suci yang ada pada mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui pasti tentang Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui tentang putra-putri mereka. Qala, kata Abu Hurairah, faqala lahum Rasulullah SAW, kali kedua, kali ini Rasulullah SAW mengatakan lagi, dalika uridu aslimu taslamu. Itu yang aku inginkan sampaikan. Kalian mengatakan bahwasanya qad ballagta, engkau telah menyampaikan dan itu aku ingin sampaikan. Beliau tanggaskan lagi, aslimu taslamu, masuk Islamlah, kalian akan selamat. Karena secara bahasa al-Islam diambil dari kata aslama yuslimu islaman, man aslama qad dakhala fis salamah. Barang siapa yang masuk memeluk agama Islam berarti dia telah masuk ke dalam keselamatan. Makanya surga juga dikatakan adalah Darussalam, tempat tinggal yang selamat. Faqalu qad ballagta ya Abul Qasim. Sama jawaban mereka di kali pertama, kali kedua juga mereka mengatakan engkau telah menyampaikan wahai Abul Qasim. Kaum Yahudi demikian, memanggil Nabi SAW dengan kunyahnya. Wa illa kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menyeru beliau sebagaimana menyeru sebagian di antara kalian. Allah perintahkan untuk menyeru Nabi SAW dengan ya ayuhan Nabi atau ya ayuhan Rasul. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil dia sebagaimana kalian memanggil sebagian kalian antara sebagian yang lain. Panggil dengan wahai Nabi, wahai Rasul. Faqala lahum Rasulullah SAW, dalika urid. Beliau ulangi lagi. Itulah yang aku inginkan. Aku inginkan adalah sampaikan kepada kalian. Jadi beliau telah memenuhi tanggung jawab beliau sebagai seorang nabi yang diembankan oleh Allah untuk menyampaikan risalah tauhid. Beliau telah sampaikan. Dan hendaknya pengikut setia Nabi SAW juga memiliki profesi yang sama, tanggung jawab yang sama, menyebarkan dakwah tauhid. Summa qalaha as-salisah. Kemudian kata Nabi SAW di kali ketiga kalinya, kata beliau, i'lamu annamal ardu lillahi wa rasulihi wa inni uridu an ujliyakum min hadhil ard faman wajada minkum bimalihi syai'an falyabi'hu wa illa fa'lamu annamal ardu lillahi wa rasulihi. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya saja bumi adalah milik Allah dan Rasulnya, dan aku ingin mengusir kalian dari bumi ini, dari tanah ini, dari kota Madinah. Nah, dan dimaksud di sini adalah Bani Nadir. Di antara tiga kabilah besar kaum Yahudi di kota Madinah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa. Yang dimaksud di sini adalah Bani Nadir, yang diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah, dan mereka berpindah ke Khaybar. Dan aku ingin untuk mengusir kalian dari negeri ini, dari tanah Madinah. Bentuk pengusirannya diantaranya adalah barang siapa di antara kalian yang mau menjual hartanya, juallah. Dan ketahuilah bahwasanya bumi adalah milik Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka terusir. Saking pelitnya
Naam kaum Yahudi, karena kata Nabi SAW, bawa barang-barang kalian yang sanggup kalian bawa. Mereka tak sisakan sedikit pun. Karena kebencian mereka yang luar biasa kepada kaum muslimin, seluruh harta benda mereka bawa. Pintu rumah mereka lepas, mereka bawa ke Khaybar. Kambing-kambing mereka giring, berpindah ke Khaybar. Ada yang digiring ke Khaybar, ada juga yang langsung ke negeri Syam, tempat asal muasal mereka. Sisanya mereka tidak mau untuk diberikan kepada kaum muslim, mereka bakar. Nah, titik sampai di sini hadisnya. Kemudian terakhir kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri sampai nulis warawahu Muslim. Artinya hadis ini adalah muttafaqun alaih dari sahabat Naam Abu Hurairah. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengusir kaum Yahudi dari kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka dengan ucapan beliau, ya ma'syara Yahud aslimu, wahai segenap kaum Yahudi berislamlah. Jadi Nabi SAW mengajak kaum Yahudi untuk masuk memeluk agama Islam. Jadi sini terdapat jawaban bagi pihak manapun yang mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang keras, ekstremisme, radikal. Nah, karena ayat-ayat atau hadis-hadis yang datang mungkin di mata mereka seakan memeluk agama Islam memaksa orang lain untuk masuk memeluk agama Islam. Padahal lihatlah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengusir, beliau mengajak untuk masuk memeluk agama Islam. Kalau kalian adalah beragama Islam, kalian sama dengan kita, saudara kita, kalian punya hak sebagaimana hak kaum muslimin yang lainnya. Namun kalau tidak mau, agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya tidak, berarti kita bermusuhan. Silakan keluar dari tanah Madinah. Sama halnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memerangi Khaybar yang juga dihuni oleh kaum Yahudi. Beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umfud ala rislik hatta tanzil bisahatihim. Summa da'uhum ila al-Islam. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib yang diangkat sebagai pemimpin perang ketika itu, sebelum engkau turun ke tempat mereka, ingin memerangi mereka, tahan sebentar, dakwahi mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Jadi salah satu di antara tiga hal di medan pertempuran, yang paling pertama adalah ajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Kalau mereka enggan untuk masuk memeluk agama Islam, boleh untuk tinggal di wilayah kaum muslimin namun bayar pajak. Kalau tidak, dibunuh. Perhatikan, tahapan bunuh adalah tahapan paling terakhir dalam berperang. Paling pertama adalah diajak untuk beragama Islam. Kalau tidak mau, berpindah kepada pilihan yang kedua, opsi yang kedua. Tinggal di wilayah kaum muslimin tapi bayar pajak. Tidak mau juga bayar pajak berarti enggan. Berarti diperangi, dibunuh. Dan diiming-imingi oleh Nabi SAW pahala bagi orang yang mengajak seseorang masuk ke dalam hidayah agama Islam. Seandainya engkau memberikan hidayah, atau seandainya Allah memberikan hidayah kepada orang lain dengan perantara tangan engkau, lebih bagus daripada engkau memiliki kendaraan onta merah. Onta merah adalah mungkin zaman sekarang ibaratnya seperti kendaraan yang luar biasa, mahalnya, istimewanya, berbangga diri orang ketika memilikinya. Namun memberikan hidayah kepada orang lain lebih luar biasa lagi. Dan kita lanjut hadis yang berikutnya. Hadis yang pertama kita baca pada pertemuan kita malam hari ini, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari, hafizahullah taala, al-khamis wal arba'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke-145. Qala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, di dalam sahihnya, qala haddatsana Ishaq bin Rahawi qala akhbarana Abu Amir Al-Aqadi, namanya adalah Abdul Malik. Qala haddatsana Qurrah bin Khalid
An Abi Jamrata. Abi Jamrah kunya namanya adalah Nasr bin Imran. Qultu li Ibnu Abbas. Jadi kisahnya Abu Jamrah. Abu Jamrah menceritakan bahwasanya aku pernah katakan kepada Ibnu Abbas. Ada komunikasi antara aku dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Katanya Abu Jamrah, Abu Jamrah adalah murid dari Ibnu Abbas. Inna li jarratan yuntabadu li nabidun fa ashrabuhu hulwan fi jarrin in aksartu minhu. Kata Ibnu Abbas, atau nama masuk kami kata Abu Jamrah kepada Ibnu Abbas, aku memiliki wadah air minum yang terbuat dari kulit. Aku biasanya mengisi nabid di air minum tersebut, fermentasi kurma berubah menjadi nabid. Dan aku meminumnya dalam keadaan manis. Karena khususnya di daerah, masuk di dalamnya Hijaz, juga Najd. Artinya jadi di Jazirah Arab, sejarawan atau ahli geografis membagi menjadi 3. Pertama namanya Najd, sebelah timur, bagian timur Jazirah Arab. Pesisir pantai barat Jazirah Arab namanya Tihama. Di tengah-tengah namanya Hijaz. Hijaz artinya adalah pembatas, yang membatasi antara Tihama dan Najd. Jalur Hijaz sendiri di tengah, masuk di dalamnya jalur Makkah dan Madinah. Sumber air di tempat-tempat tersebut airnya asin. Oleh karena itu tidak bisa untuk langsung dikonsumsi kecuali setelah difermentasi. Terkadang mereka merendam kismis anggur kering untuk membuahkan, menghilangkan asinnya, air berubah menjadi manis. Atau mereka merendamnya dengan kurma, menghilangkan asinnya, air berubah menjadi manis. Termasuk di sini kata dia, aku membuat nabid. Air di dalam wadah direndam dengan kurma, berubah menjadi nabid dan diminum dalam keadaan manis. Namun terkadang kalau melebihi batasan waktu, terlampau lama direndam, keluar alkoholnya, jadilah minuman keras. Jadi minuman keras. Maka terkadang para sahabat ingin meminum. Ketika mereka rendam pagi, diminum sore hari. Ketika direndam sore hari, diminum besok paginya. Kalau lewat daripada 24 jam, apalagi pada wadah-wadah tertentu, nanti akan datang penyebutan di bagian akhir hadis ini. Cepat sekali. Tapi daripada 24 jam langsung berubah menjadi minuman keras. Dia katakan di sini bahwa aku memiliki wadah air yang sudah aku fermentasi di wadah air tersebut sampai aku meminumnya dalam keadaan manis. Dia rendam entah itu kurma ataupun buah kismis, anggur kering. Dan terkadang aku memperbanyak dari meminum tersebut. Kalau memperbanyak seperti ini jadinya memabukkan. Fajalastul qaum fa'ataltul julusa khasyitu an aftadiha. Kalau aku sudah minum banyak, akhirnya membuat aku mabuk teler, akhirnya aku pun duduk dengan orang-orang dengan waktu yang cukup lama, ingin menyamarkan pengaruh mabukku agar supaya aku tidak terlihat mabuk. Dia duduk dengan waktu yang lama. Faqala, kata dia berikutnya, atau kata Ibnu Abbas kali ini menanggapi ucapan Abu Jamrah berkaitan dengan bejana yang disebutkan. Karena Abu Jamrah menganggap ini adalah sesuatu yang dibolehkan, ternyata akan datang nanti. Landasan hukum yang dibawakan oleh Ibnu Abbas ternyata hal itu tersebut adalah terlarang. Qala, kata Ibnu Abbas, qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ibnu Abbas berkata, pernah datang duta dari Abdul Qais. Ini adalah satu kaum, satu kelompok. Yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun-tahun ketika yadkhuluna an-nasa fi dinillahi afwajan, ketika umat manusia datang ke kota Madinah untuk masuk memeluk agama Islam berkelompok-kelompok.
Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kata beliau, marhaban bil qaumi ghairi khazaya wala nadama. Selamat datang bagi sekelompok kaum. Tidak ada kerugian serta tidak ada penyesalan. Kalian datang ke tempat ini tidak akan menyesal. Kalian datang ke tempat ini tidak akan ada yang rugi. Kalian datang ke tempat yang tepat. Dan ini termasuk doa. Nah, harapan. Marhaban bil qaum ghairu khazaya walan nadama. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan, duta dari Abdul Qais, ya Rasulullah, inna bainana wa bainaka al-musyrikin min mudar, wa inna la nasilu ilayka illa fi ashhuril hurum. Hadithna bi jumalin min al-amri in amilna bihi dakhalna al-jannah wa nada'u bihi man wara'ana. Kata duta dari Abdul Qais, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada penghalang antara kami dengan engkau kaum musyrikin dari Mudar. Nah, dari Mudar di Najd, kabilah Mudar yang menghalangi wafdu Abdi Qais untuk datang. Seandainya bukan karena kelompok musyrikin dari Bani Mudar, dari kabilah Mudar, niscaya kami akan datang setiap saat. Namun karena kami terhalangi, kami tidak bisa datang kecuali pada bulan-bulan haram. Karena bulan haram, bangsa Arab seluruhnya di Jazirah Arab, mereka memuliakan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tidak boleh untuk menumpas darah padanya, tidak boleh untuk mengganggu, mengusik kepentingan umat manusia. Di awal tahun, di pertengahan tahun, dan 2 bulan di akhir tahun. Di awal tahun bulan Muharram, termasuk bulan haram. Di pertengahan bulan Rajab. Di akhirnya bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan haram. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada kami beberapa kalimat. Ya, apabila kami mengamalkannya, kami akan masuk ke dalam surga, serta kami pun akan menyeru orang-orang di belakang kami. Jadi mereka sekadar duta, ada di kampung mereka jumlahnya lebih banyak. Yang mereka minta, wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami hadis. Ya, bila kami mengamalkan hadis tersebut, kami akan masuk ke dalam surga serta bisa mendakwakan orang-orang di belakang kami. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan permintaan mereka. Amurukum bi arba wa anhaakum an arba. Aku akan perintahkan kepada kalian tentang 4 perkara, aku pun akan melarang kalian akan 4 perkara. Apalagi mereka minta tentang pelajaran yang jangan memperpanjang, karena bisa jadi kami mungkin sangat singkat di tempat sini. Kemudian akan kami sampaikan juga kepada orang lain di kampung halaman kami. Pelajaran yang singkat, padat. Oleh karena itu beliau rangkum dalam 4 perkara yang aku perintahkan, 4 perkara juga yang aku larang. 4 perkara yang merupakan perintah dari beliau. Pertama adalah al-imanu billah. Hal tadruna mal iman? Hal tadruna mal iman billah? Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apakah kalian tahu apa itu beriman kepada Allah? Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumur ramadan wa antu'tu minal maghanimi al-khumus. Nah, jadi 4 perkara yang beliau perintahkan adalah beriman kepada Allah. Apa isi beriman kepada Allah? Mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Nabi SAW pada momen ini beliau mendakwakan tauhid kepada siapa? Kepada orang yang baru datang. Nah, waktu Abdul Qais belum pernah datang sebelum ini. Mereka datang untuk meminta pelajaran. Dan dari pelajaran yang beliau sampaikan adalah mendakwakan mereka tentang tauhid. La ilaha illallah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, serta kalian menyerahkan harta rampasan perang 1/5-nya. Jadi kalau kalian berperang dengan kampung manapun, dari kalangan orang kafir, musyrik, ada harta rampasan perang, serahkan 1/5 kepada Baitul Malil Muslimin. Sisanya kalian bagikan secara merata di pasukan perang yang hadir, prajurit perang yang hadir. Wa anhaakum an arba, dan aku larang kalian akan 4 perkara.
Matum bida minad dubba wan nakir wal hantam wal muzaffat. Apa yang kalian fermentasi air minum dari wadah ad-dubba, labu. Nah, jadi buah labu dibuatkan lubang kecil di bagian atasnya, dikerok isinya, disisakan kulit labunya dan dijadikan sebagai wadah untuk fermentasi dan sangat cepat berpengaruh bagi air. Demikian juga an-nakir. Nah, an-nakir adalah batang pohon kurma, bagian akarnya. Nah, batang pohon kurma bagian akarnya dikerok, isinya disisakan wadah semacam 6 tabung melingkar, kemudian dijadikan sebagai wadah untuk menyimpan air. Dan juga pengaruhnya sangat cepat untuk al-intibat, fermentasi. Wal hantam, hantam semacam tembikar. 6 wadah dari tanah liat yang dibuat menjadi wadah tempat penyimpanan air dan semisalnya. Wal muzaffat, 6 yang terbuat dari terbuat dari sesuatu yang melengket yang dibuatkan dalam bentuk 6 wadah air minum. Itu juga sangat cepat untuk fermentasi. Ini adalah terlarang dari Nabi SAW kepada wafdi Bani Qais. Ad-dubba, labu, an-nakir, batang pohon kurma bagian akarnya, wal hantam, tembikar dari semacam kendi dari tanah liat, dan al-muzaffat wadah dari yang melengket dibuatkan dalam bentuk wadah. Dan ini yang terlarang dari Nabi SAW. Dan ini yang berkaitan dengan kisah Ibnu Abbas bersama Abu Jamroh tadi di atas. Bosnya apa yang kau lakukan di atas adalah wahai Abu Jamroh, perbuatan yang terlarang di sisi Nabi SAW. Al-intibad. Yang pengaruhnya adalah apa yang kau sebutkan tadi, bahwasanya engkau meminum sampai menyebabkan engkau mabuk, teler dari minuman tersebut karena terlalu lama waktunya. Karena ketika mau fermentasi hukumnya boleh, namun jangan melewati batas waktunya. Ketika difermentasi di pagi hari boleh untuk diminum di siang hari, atau difermentasi sore hari boleh untuk diminum di pagi hari. Jangan lewat lebih daripada 24 jam karena akan keluar alkoholnya hasil dari fermentasi dan memabukkan. Kemudian hadis ini barakallahu fikum jami'an telah kita baca berkaitan dengan judul bab dari sisi apa telah kita ambil tadi tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wafdu Abdi Qais. Di antara 4 perkara yang beliau perintahkan adalah la ilaha illallah. Artinya di sini beliau mendakwakan tauhid kepada orang yang baru datang dari Abdu Qais, duta dari Abdu Qais. Di sini beliau mencuri-curi kesempatan bahwasanya ada orang baru datang. Beliau langsung mendakwakan la ilaha illallah yang paling pertama sebagai dakwah yang asas, dakwah fondasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengajarkan yang lainnya, yakni la ilaha illallah. Mungkin cukup 2 hadis yang kita baca pada pertemuan kita hari ini. Satu hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, dan satu lagi hadis dari Ibnu Abbas. Juga muttafaqun alaih. Abu Hurairah muttafaqun alaih dan Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Insyaallah hadis-hadis yang lainnya kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Cukup sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.